Salah satu makna takwa yang paling dalam adalah kemampuan mengendalikan diri untuk tetap berada dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai alat menuju takwa atau menjadikan takwa sebagai tujuan daripada disyariatkannya ibadah puasa, sebagaimana yang ia katakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana ia telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Di sini ada satu pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan pemaknaan. Bagaimana ibadah puasa bisa menjadikan atau mengantarkan kita bertakwa atau menjadikan kita mampu mengendalikan diri untuk tetap berada dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini adalah ibadah fisik. Dia disebut sebagai ibadah fisik karena dia mengandung larangan untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, yaitu makan dan seks pada waktu tertentu. Sementara kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan yang fundamental bagi eksistensi kita sebagai manusia, baik makan maupun seks. Tapi justru kebutuhan biologis ini yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu. Ini mempunyai satu makna yang dalam. Karena titik persamaan antara manusia dengan hewan sebenarnya pada kebutuhan biologis ini, makan dan seks itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berhenti makan dan berhenti melakukan hubungan seks pada waktu tertentu, itu maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sebagian dari makna kehewanan kita, mengeluarkan kita sebagai manusia dari format kehewanan kita kepada makna kita yang jauh lebih hakiki, jauh lebih tinggi daripada makna hewan, yaitu makna sebagai manusia. Apa yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa manusia mampu mengendalikan kebutuhan-kebutuhan dasar biologisnya. Oleh karena itu, salah seorang pemikir Muslim, Ustadz Mustafa Mahmud, pernah mengatakan bahwa badan manusia itu kan seperti kuda tunggangan yang seharusnya dijadikan tunggangan oleh jiwa dan ruh manusia untuk mencapai risalahnya. Dan sebagai kuda tunggangan, manusia tidak boleh dikendalikan oleh kuda tunggangannya itu. Atau dengan kata lain, tidak boleh ditunggangi oleh kudanya yang seharusnya dia tunggangi, dia kendarai. Jangan sampai kuda itu berbalik menunggang dia. Sebagian besar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan pengharaman itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, makan dan minum. Di situ ada larangan perzinahan dan di situ juga ada larangan memakan makanan yang haram dan juga memakan harta yang tidak halal. Tetapi intinya itu adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dari dua syahwat ini lahir banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia akibat kelemahannya menghadapi tekanan dari kebutuhan biologisnya itu. Di situ memang ada makna perjuangan yang sangat mendalam, karena makna bahwa makan dan seks adalah kebutuhan biologis yang fundamental bagi manusia itu merupakan juga sisi lemah manusia. Dan salah satu makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah menghadapi tekanan-tekanan kebutuhan dasarnya itu. Karena itu banyak ulama yang mengatakan bahwa salah satu makna manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam ayat itu adalah maksudnya lemah menghadapi syahwatnya. Misalnya terutama syahwat kepada perempuan atau syahwat seks itu. Jadi makna pengendalian diri di sini ini adalah makna menjadikan manusia lebih tinggi dan berbeda dari hewan karena dia mampu mengendalikan kebutuhan dasar biologisnya itu. Dengan kemampuan pengendalian diri itulah manusia bisa tetap konsisten melindungi dirinya agar supaya tetap berada dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa adalah pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Dan makna manusia seutuhnya ditandai dengan kemampuan kita mengendalikan diri kita sendiri.
Bahkan penyakit seperti obesitas, kegemukan itu pada dasarnya itu adalah kelemahan dalam kemampuan mengendalikan diri. Jadi ini pelajaran besar yang kita dapat dari puasa. Bagaimana menjadi manusia seutuhnya yang mampu mengendalikan dirinya dan mampu melindungi dirinya untuk tetap berada dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.